Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas nih film yang baru aja aku tonton, yaitu Aquaman The Lost Kingdom by DC Comics ya guys. Jadi ini film adalah penutup dari DC EU atau DC Extended Universe, dan berikutnya nanti akan beralih ya ke DC Studios DC Universe by James Gunn dan Peter Safran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan juga Instagramnya. Jadi tadi aku nonton di bioskop lumayan rame ya teman-teman ya. Banyak nih anak-anak maupun orang-orang yang memang DC fans ya. Terlebih lagi ini kan juga lagi musim liburan akhir tahun ya guys. Dan aku rate film Aquaman The Lost Kingdom ini 7,5 out of 10 karena memang ceritanya itu fine-fine aja dan oke-oke dan sangat menghibur. Simple dan sederhana, tipikal film superhero pada umumnya. Mirip-mirip nih seperti nonton film superhero-nya Black Adam maupun Shazam Fury of the Gods. Jadi ya mirip-mirip seperti itu ya guys. Akhirnya selesai juga ya DC Extended Universe fasenya ini ya. Dimulai dari yang pertama itu ada film The Flash, kemudian film Blue Beetle, dan dilanjut dan ditutup dengan film Aquaman The Lost Kingdom ini gengs. Jadi setelah tadi aku nonton dan aku print juga collectible tiket aku sendiri, film ini tuh sebenarnya ya seperti tipikal film hero pada umumnya ya. Jadi normal-normal aja, storyline-nya oke-oke aja, karakternya pun seperti itu, CGI-nya, cinematic, fight koreografi, scene-nya ini ya oke-oke aja ya guys ya. Karena memang ini film tidak ada kontinuitas atau tidak ada keberlanjutan, sehingga mungkin film ini kurang populer juga ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri pun film Aquaman The Lost Kingdom ini tidak ada world premiere-nya atau red carpet-nya gitu ya teman-teman. Jadi promosinya cuma si Jason Momoa dan direktornya sendiri yaitu si James Wan. Sangat berbeda banget dengan film Aquaman yang pertama itu ya, yang dimana betul-betul luar biasa banget promosinya dan mendapatkan keuntungan hingga sampai 1 triliun dolar Amerika. Tapi jujur ya, dari semua film terakhir DC EU, The Flash, Blue Beetle, dan Aquaman ini, yang paling bisa aku nikmatin ialah cerita dan juga jokesnya komedi dari film DC Aquaman The Lost Kingdom ini ya, daripada Blue Beetle maupun The Flash, yang dimana menurut aku itu film jauh banget kalau dibandingkan dengan Aquaman The Lost Kingdom ini ya guys. Kalau aku rasanya ya nonton film Aquaman The Lost Kingdom ini ya, terlihat banget film ini tuh kayak film yang ditahan-tahan ya teman-teman. Terus film yang kayak belum jadi, dan film yang kayak kebanyakan cut atau jumping gitu. Jadi antara scene-nya itu kayak ada yang di-cut gitu ya. Mungkin karena memang ini film adalah film terakhir di CEU, jadi tidak ada masa depan dan hubungan ke film lain, sehingga ada banyak cut di sini ya guys ya. Kerasa banget. Apalagi scene-nya Amber Heard atau si Mira itu ya guys di film ini. Selain dia yang sudah keluar dari dunia hiburan Hollywood karena memang terbukti bersalah menyerang dan memukul mantan suaminya Johnny Depp, setidaknya Mira di film itu berending bahagia ya, bersama dengan bayi mereka Arthur Jr., Arthur, Queen Atlanta, dan juga ayah manusianya si Arthur. Jadi kerasa banget memang film ini tuh ya sudah guys, cuman film lalu gitu aja ya. Tapi kok kayaknya tidak ngerespek banget ya dengan para sineas dan pembuat film ya. Apalagi sampai tidak ada premiere red carpetnya itu kayak gimana gitu ya. Padahal kan ini adalah film penutupan gitu, farewell partinya dari DC EU. Seharusnya bisa dibuat lebih oke sih, dan tetap ada world premiere atau red carpetnya, walaupun tidak seheboh film sebelumnya ya, karena kan ini film penutupan. Mungkin Warner Bros maupun DC Entertainment itu kayak berkaca dengan film-film sebelumnya yang mendapatkan respon negatif serta tidak mendatangkan keuntungan, alias gagal total alias merugi ya, seperti film The Flash dan film Blue Beetle, yang dimana dua film ini khususnya The Flash itu rugi banget, sedangkan Blue Beetle itu keuntungannya sedikit sekali. Jadi kayak sudahlah, terlanjur sudah dibuat film Aquaman The Lost Kingdom ini, sayang kalau nggak dirilis. Jujur ya, kalau dibandingkan dengan film Aquaman yang pertama, aku juga nonton di bioskop pada waktu itu, beda banget sih. Dari mulai kualitas CGI-nya, kualitas ceritanya, fight scene-nya, dan scene-scene underwater-nya ya. Kalau di film pertama tuh kayak lebih megah, kayak lebih amazing aja, dan kayak lebih nyata gitu ya teman-teman, Atlantis-nya. Sedangkan di film yang kedua ini, The Lost Kingdom, seperti di downgrade atau diturunin gitu ya. Ya semoga aja deh bisa ya Aquaman The Lost Kingdom ini mendapatkan keuntungan dan melebihi dari budget pembuatan filmnya ya, sehingga ya nggak rugi-rugi amat lah filmnya. Jason Momoa juga sudah dikabarkan, dirumorkan itu ditawari peran villain oleh James Gunn, yaitu
Lobo di DC Universe, DC yang baru. Jadi mungkin memang kontinuitas antara film yang pertama dan film yang kedua ini tidak ada hubungannya sama sekali ya guys. Sehingga worth it banget sih kalau kalian mau nonton cuman untuk mencari hiburan saja, hiburan akhir tahun dan liburan bersama keluarga dan teman-teman kalian ya. Film Aquaman The Lost Kingdom ini cukup menghibur dan worth it juga untuk ditonton. Kalau dari segi cerita, Aquaman The Lost Kingdom ini sama seperti yang aku katakan di awal ya. Jadi filmnya ini adalah reguler, normal aja, biasa aja ya, tipikal regular normal superhero story aja gitu ya guys. Sehingga nggak ada yang baru ataupun yang membingungkan ataupun yang heboh ataupun yang mengejutkan. Jadi ya biasa aja. Aku sih nontonnya ya flat aja gitu, tapi terhibur sih dengan CGI-nya, underwater-nya yang selalu memanjakan mata kita ya sebagai penonton. Dan juga di film Aquaman kedua The Lost Kingdom ini jujur lebih banyak jokes-nya ya, yang nggak kebanyakan juga sih, tapi lebih banyak dari film yang pertamanya. Koneksi, hubungan, dan chemistry antara dua saudara seperti Arthur dan si Orm itu lebih deep atau lebih dalam nih diperlihatkan di film ini. Sehingga filmnya ini berasa banget family matter-nya ya guys. Walaupun tidak terlalu family matter, tapi unsur kekeluargaannya dan perdamaian antara dua saudara dari Queen Atlanta Atlantis ini mendatangkan perdamaian lah. Dan pada akhirnya orang-orang Atlantis ini mengungkap diri mereka dan berusaha untuk bekerja sama dengan bangsa manusia di atas ya, yang pada awalnya ditentang oleh Dewan dari Kingdom of Atlantis guys. Jadi film ini udah endingnya gitu aja ya, happy ending dan bahagia. Si Orm dibebaskan dari penjaranya terkait apa yang ia lakukan di film yang pertama, dan sekarang dia berada di dunia manusia gitu ya, dan mencicipi beragam macam makanan manusia dengan post credit scene di mana si Orm ini dia memakan sebuah kecoa gitu ya guys. Ya, post credit scene-nya cuma satu, jadi kalian gak usah lama-lama di bioskop, langsung keluar aja gengs. Cuman yang aku sesalkan aja di film Aquaman The Lost Kingdom ini, kenapa harus memakai villain yang sama atau Black Manta ya, yang sebenarnya dia adalah villain di film yang pertama. Kayak sayang banget gitu loh, kenapa harus menggunakan Black Manta lagi sebagai villainnya, padahal bisa mungkin memunculkan villain Aquaman lainnya ya di film yang kedua ini. Sehingga kayak berasa nonton film yang pertama gitu ya guys, padahal jaraknya pun serta konfliknya sudah jauh berbeda. Seharusnya James Wan sebagai director bisa menampilkan villain yang berbeda nih untuk si Aquaman atau si Arthur ini, daripada membring back kembali si Black Manta ini yang sebenarnya ada di film yang pertama sebagai penjahat. Pertarungan antara Black Manta dan juga Arthur atau Aquaman juga terasa biasa aja ya teman-teman, mengulang formula story cerita yang sama di film yang pertama, sehingga gak ada elemen surprise atau kejutan gitu. Walaupun si Black Manta ini lebih kuat karena kekuatan iblis roh King Kordax. Film ini berasa cepat banget ya teman-teman ditonton, walaupun sebenarnya durasinya panjang, tapi memang berasa cepat karena memang filmnya ini kayak langsung to the point tentang konflik peperangan ya antara si Black Manta yang masih dendam dengan si Arthur, dan bagaimana mereka bisa nih untuk mengalahkan si Black Manta ini yang terasuki kekuatan kuno iblis dari King Kordax yang jahat. King Kordax ini adalah saudaranya King Atlan ya teman-teman. King Kordax ini memiliki kerajaan bernama Necros The Lost Kingdom. King Kordax yang jahat akhirnya terkorupsi dengan kekuatan iblis kuno dan menciptakan The Black Trident atau Trisula hitam. Nah inilah yang jadi konfliknya, merasuki dan meracuni pikirannya si Black Manta ini. Bahkan ia hendak menghancurkan planet ya, penghancuran total besar-besaran ke kehidupan. Jadi udah berambat kemana-mana konfliknya, bukan lagi soal balas dendam dengan Arthur. Ya itulah tadi, karena kerasukan roh jahat iblis dari King Kordax. Jadi itu aja ya guys ya untuk Aquaman The Lost Kingdom ini. Mungkin besok aku akan menceritakan lebih detail lagi alur cerita lengkap dari Aquaman The Lost Kingdom. Kalau kalian ada pertanyaan atau diskusi ataupun pendapat kalian setelah nonton film ini, boleh banget komen di kolom komentar ya guys ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.